penyelamatan terhadap korban dengan cara digotong oleh agam itu, kalau menurut saya itu manual sekali, Pak. Yang paling miris di sini itu adalah sampai Instagram pribadinya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu diserang sama netizen dari Brazil. Balas serang-serangan, Pak. Brazil sama Indonesia. Nah, hemat saya seperti ini, Pak. Tentu mungkin di kejadian-kejadian yang akan datang nanti, diperlukan seorang translator yang handal, sehingga kemudian ketika menjelaskan ini, masyarakat dari Brazil akhirnya paham apa yang terjadi di lapangan. Pimpinan yang saya hormatin, para anggota, Pak Kabasarnas beserta jajaran, Ibu Kepala BMKG beserta jajaran, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan Basarnas. Saya izin Pak prihatin tentunya dengan kecelakaan yang terjadi di Selat Bali, Pak. Kapal yang tenggelam. Apapun itu, Pak, memang kita sudah mendengar bahwa Basarnas diberitahu setelah kapal tenggelam. Kan tetapi mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, dalam kondisi cuaca yang ekstrim, dan kita nggak tahu apakah dari tahun ke tahun ini tingkat keekstriman akan selalu seperti ini terus. Sehingga memang perlu menjadi keprihatinan kami bahwa anggaran ini semakin lama semakin menurun, di mana bencana ya ke depan ini semakin tidak kita bisa prediksi. Jadi ini juga pernyataan saya baik terhadap Basarnas maupun terhadap BMKG, Bu. Jadi rekayasa perkiraan yang Ibu sampaikan bahwa curah hujan akan tetap tinggi di bulan Juli dan mungkin akan ada musim kemarau di musim panas bulan Agustus. Ini kan prediksi-prediksi, saya nggak tahu apakah kita sudah memprediksikan bahwa akan terjadi cuaca-cuaca ekstrim di awal bulan Juli ini. Dan kita laut kemarin ada hujan besar, Bu, misalnya di daerah kami itu ada banjir terbesar di Kota Mataram sepanjang sejarah terhadap cuaca ekstrim. Menjadi sorotan kita tentunya dengan perhatian bahwa anggaran ini semakin lama semakin menurun. Yang kedua, menurut hemat saya, pimpinan melalui pimpinan tentunya, kita perlu memikirkan Pak Kepala bahwa saat ini nih teknologi itu sudah semakin maju, Pak. Apapun yang kita lakukan itu kalau menurut saya penguatan terhadap sistem informasi teknologi Bapak, IT Bapak, ini perlu kita kuatkan ke depan, Pak. Karena ke depan ini memang seluruh sistem itu pasti akan tersentral di dalam sistem interkoneksi di dalam IT itu, Pak. Jadi walaupun di Basarnas sekalipun, Pak, kalau menurut saya ini perlu menjadi titik perhatian Bapak. Mau kapan lagi, Pak? Ya, bencana-bencana ke depan ini mungkin nanti lebih pendekatan teknologinya itu, pendekatan IT-nya itu akan lebih bisa kita pergunakan, Pak, dalam memanfaatkan situasi seperti ini. Yang berikut, Pak, terkait dengan apa yang terjadi di Gunung Rinjani, meninggalnya salah satu turis kita atas nama Juliana. Dia jatuh, Pak, di kedalaman pertama itu kalau nggak salah 100-200 meter, dan kemudian keesokan harinya berpindah sampai kedalaman 600 meter. Kita nggak bisa menurunkan heli, Pak, karena begitu ekstrimnya cuaca. Saya termasuk orang yang tahu betul cuaca di Rinjani, Pak. Tapi juga, Pak, penyelamatan terhadap korban dengan cara digotong oleh agam itu, kalau menurut saya itu manual sekali, Pak. Walaupun kita bukan nggak punya heli, saya menghargai betul Kabasarnas sudah mengirim heli ke lokasi, helinya nggak bisa turun, Pak, karena kabutnya begitu tebal, Pak. Tapi apakah penyelamatan dengan cara yang sangat manual itu, Pak? Bapak bayangkan tali atau bendangan talinya itu 600 meter, Pak. Sampai ke, jadi narik 600 meter di dalam apa namanya geografis yang luar biasa ekstrim itu memang sulit, Pak. Nah ini juga perlu perhatian Pak Kabasarnas menurut saya, Pak. Itu manual, Pak, digotong, Pak, ditarik rame-rame Pak dari atas, Pak. Brimob teman-teman. Tentunya kami menghargai itu, tapi kalau menurut saya ke depan ini, Pak, itu sangat tradisional apa yang kita lakukan itu. Ini mohon maaf, Pak, ya. Bukan berarti kami tidak menghargai Bapak sudah menurunkan helikopter ke lokasi. Yang berikut, Pak,
terkait dengan ini, saya mau pakai istilah, saya mau minta penegasan di sini. Emang waktu itu Pak Hamka sudah menyampaikan kepada saya mengenai Pak, ada 9 orang yang meninggal Pak. Kemudian ada 23 orang yang hilang Pak. Saya mau kasih ilustrasi ke Bapak. Dulu tahun 81 itu ada kapal Tampomas tenggelam Pak. Jumlah yang selamat ada 671, yang meninggal 431 orang. Yang di-announce itu meninggal. Kemudian 346 orang dinyatakan hilang. Sampai sekarang dinyatakan hilang. Ini mau sampai kapan dinyatakan bahwa ini dia sudah meninggal gitu. Karena kan hilangnya di laut, Pak. Dinyatakan meninggal sama dinyatakan hilang, perlakuannya tentunya berbeda, Pak. Ini saya mau mencoba aja ya, Pak. Ini kita tukar pikiran, Pak, terhadap definisi hilang ya, Pak. Lo kalau hilang ini sampai udah 40 tahun apa dinyatakan hilang, Pak? Kan? Saya mau membandingkan, mohon maaf paham Kak, ketika pesawat Adam Air jatuh, Pak. Kenapa, Pak? Dalam waktu 2-3 bulan, itu nggak ada yang ditemukan, Pak, korbannya, Pak. Tapi kemudian dinyatakan itu tewas, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya? Itu deh maksud saya, Pak. Kenapa kalau orang tenggelam karena naik kapal laut dinyatakan hilang, tapi kalau naik pesawat Bapak menyatakan meninggal? Termasuk yang terjadi di MH370 pesawat Malaysia Airlines. Setelah 2 tahun, pemerintah secara resmi mengatakan ini meninggal. Bukan hilang, Pak. Nah, ini maksud saya, Pak, ini ke depan, Pak, ya. Mungkin saya nggak tahu apa yang menyebabkan sulitnya kita menyatakan bahwa ini si orangnya udah meninggal lah. Jadi dibilang hilang, Pak. Itu mungkin, Pak, terakhir dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Pimpinan. Izin menyampaikan untuk Bapak Basarnas. Yang pertama, kita sangat apresiasi Pak tentang apa yang terjadi dengan aksi heroik yang dilakukan di Gunung Rinjani, Pak. Di sini namun ada beberapa koreksi, Pak. Seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Miko, disampaikan oleh Bapak Mori bahwa kemudian ketika proses evakuasi itu kan memang terlihat sangat manual, Pak. Itu yang disampaikan tadi oleh Bu Novita juga betul, di mana kemudian kalau misal memang harus ada peralatan khusus yang bisa mendeteksi suhu badan manusia, Pak. Karena ini berhubungan dengan media nasional, Pak. Yang paling miris di sini itu adalah sampai Instagram pribadinya Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu diserang sama netizen dari Brazil. Balas serang-serangan, Pak. Brazil sama Indonesia. Nah, hemat saya seperti ini, Pak. Tentu mungkin di kejadian-kejadian yang akan datang nanti, diperlukan seorang translator yang handal, sehingga kemudian ketika menjelaskan ini, masyarakat dari Brazil akhirnya paham apa yang terjadi di lapangan. Kami paham, Pak, bagaimana kemudian proses itu saya lihat di video, lumayan berat ya, medannya luar biasa berat, sampai ada Agam itu kan, yang menjadi pahlawan kemudian dapat donasi dari Brazil. Itu perlu kita apresiasi, yang awalnya ada pro kontra tapi kemudian diselesaikan secara baik oleh Basarnas. Hal-hal seperti itu yang kita apresiasi. Namun perlu diingat, Pak, bahwa di dalam dunia media sosial, Pak, karena saya concern di dunia itu, Pak, karena saya juga sangat vokal di dunia digital, penjelasan daripada Bapak waktu di media itu memang bagus, tapi bagusnya untuk orang Indonesia, Pak. Yang dari Brasilnya ini, Pak, sikap empati kita memang harus kita tunjukkan juga. Kalau perlu kita kasih translator di situ atau rilis yang bahasanya sesuai dengan bahasa mereka. Jadi seandainya, Pak, ya, seandainya publik dari Brazil atau dari negara-negara lain itu perlu klarifikasi, domainnya itu Basarnas, bukan ke Presiden Prabowo Subianto, Pak. Ini permasalahan yang seakan-akan ini sesuatu yang simple, tapi ini sangat powerful. Karena netizen dari Brazil, kebetulan saya juga ada kawan dari Brazil, Pak, yang dicari itu presidennya, Pak. Seharusnya kan Basarnas ya. Kalaupun kemudian banyak yang komplain itu di medsosnya Basarnas, bukan di presiden. Itu, Pak. Tapi kami apresiasi lah atas aksi heroiknya, Pak. Saya terharu juga atas evakuasinya, Pak.